Assalamualaikum anak-anak. Semoga hari ini kalian diberi kesehatan dan tetap semangat mengikuti pembelajaran. Dan hari ini kita akan membahas masa praaksara periodisasi secara geologis. Setelah pembelajaran kali ini, diharapkan kalian dapat yang pertama, menjelaskan pengertian masa praaksara. Dan yang kedua, mengidentifikasi periodisasi masa praaksara secara geologis. Apakah di antara kalian pernah mengunjungi Museum Purbakala? Ya, di tempat itu kalian dapat menemukan benda-benda manusia zaman dahulu. Benda-benda tersebut ada yang berupa fosil, yaitu sisa-sisa tulang belulang manusia, hewan, dan tumbuhan yang sudah membatu. Ada pula yang berupa artefak, yaitu alat-alat kehidupan seperti senjata, alat pertanian, dan alat rumah tangga. Ada juga yang berupa prasasti dan naskah kuno. Melalui peninggalan benda-benda kuno tersebut, kita dapat mengetahui kehidupan manusia pada masa praaksara di Indonesia. Baik anak-anak, selanjutnya mengenal masa praaksara. Praaksara berasal dari dua kata, yaitu pra atau sebelum dan aksara atau tulisan. Maka, pengertian masa praaksara adalah masa sebelum manusia mengenal tulisan. Masa praaksara disebut juga dengan masa nirleka. Nir artinya tidak ada dan leka artinya tulisan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa masa nirleka yaitu masa yang tidak ada tulisan. Masa praaksara dikenal pula dengan masa prasejarah. Masa praaksara dimulai sejak manusia ada. Itulah titik dimulainya masa praaksara. Adapun waktu berakhirnya masa praaksara adalah setelah manusia mulai mengenal tulisan. Berakhirnya masa praaksara tidak sama bagi tiap-tiap bangsa. Contohnya, bangsa Mesir dan Mesopotamia. Mereka telah mengenal tulisan kira-kira 3000 tahun sebelum Masehi. Adapun masyarakat Indonesia mulai mengenal tulisan sekitar abad ke-5 Masehi. Hal ini diketahui dari yupa atau batu bertulis peninggalan kerajaan Kutai yang terdapat di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Untuk memahami kehidupan manusia pada zaman dulu, maka kita perlu memahami periodisasi kehidupan masyarakat zaman dulu. Pembahasan kita yang kedua adalah periodisasi masa praaksara secara geologis. Pada saat itu bumi mengalami perubahan-perubahan. Proses perubahan bumi terbagi atas beberapa fase atau zaman. Dan perubahan dari satu zaman ke zaman berikutnya memakan waktu yang lama, bahkan jutaan tahun. Yang pertama, perkembangan secara geologis. Menurut ahli geologi, bumi terbagi menjadi 4 periode. Yang pertama, zaman Arkaikum, kedua, zaman Paleozoikum, ketiga, zaman Mesozoikum, dan keempat, zaman Neozoikum atau Kenozoikum. Yang pertama, zaman Arkaikum merupakan zaman tertua. Zaman ini berlangsung kira-kira sejak 2500 juta tahun yang lalu. Pada waktu itu, kulit bumi masih sangat panas sehingga belum ada kehidupan. Yang kedua, zaman Paleozoikum. Zaman kehidupan tua berlangsung kira-kira sejak 340 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini sudah ditandai dengan munculnya tanda-tanda kehidupan. Antara lain, munculnya binatang-binatang kecil yang tidak bertulang punggung, berbagai jenis ikan, serta amfibi dan reptil. Yang ketiga, zaman Mesozoikum, yaitu zaman kehidupan pertengahan, berlangsung sejak kira-kira 140 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini, kehidupan di bumi makin berkembang. Binatang-binatang mencapai bentuk tubuh yang besar sekali seperti dinosaurus. Zaman ini disebut pula dengan zaman reptil karena muncul banyak sekali jenis binatang reptil.
Dan yang terakhir, zaman Neozoikum atau Kenozoikum. Zaman kehidupan baru berlangsung sejak kira-kira 60 juta tahun yang lalu. Sedangkan zaman Neozoikum itu sendiri dibagi dua, ada zaman tertier dan zaman kuarter. Pada zaman tertier, jenis-jenis reptil besar mulai punah. Bumi umumnya dikuasai oleh hewan-hewan besar yang menyusui, seperti jenis gajah purba yang pernah hidup di Amerika Utara dan Eropa. Yang kedua, zaman kuarter, berlangsung sejak kira-kira 3 juta tahun yang lalu. Zaman ini sangat penting bagi kita, karena merupakan awal kehidupan manusia pertama kali di muka bumi. Nah anak-anak, Ibu cukupkan dulu materi untuk hari ini. Insya Allah kita ketemu pada materi lanjutan pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.